Abdullah Sebu. Saya Emi Amelia Putri. Saya Adelia Amanda Subuan. Saya Angelika. Saya Renata Manuko. Saya Abdullah Sepantri. Mari kita simak penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penjualan cicilan. Penjualan cicilan menurut Alan R. Drebin adalah penjualan barang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Metode penjualan angsuran ini cukup berkembang pesat dan disukai oleh kalangan usahawan dan juga kalangan pembeli. Bagi usahawan, metode ini telah meningkatkan jumlah penjualan yang tentunya meningkatkan laba. Bagi pembeli, mereka merasa lebih ringan dalam hal pembayaran untuk melunasi barang yang dicicil tersebut. Di dalam penjualan cicilan juga mempunyai ketentuan, yaitu pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran. Pembayaran uang muka yaitu pembayaran uang muka yang dilaksanakan secara tunai, yang jumlahnya sebesar persentase tertentu dari harga jual barang atau sebesar jumlah rupiah yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran adalah pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penetapan laba kotor pada penjualan cicilan. Jadi ada dua pendekatan umum yang dapat diambil pada penetapan laba kotor atas penjualan cicilan. Yang pertama itu ada pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran. Yang kedua ada pengakuan laba kotor jalan dengan realisasi penerimaan kas. Jadi yang pertama itu dalam metode pengakuan laba kotor pada saat terjadinya penjualan angsuran. Dalam metode ini seluruh laba kotor diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran, atau dengan kata lain sama seperti penjualan pada umumnya yang ditandai dengan timbulnya piutang atau tagihan kepada pelanggan. Apabila prosedur demikian diikuti sebagaimana konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasi dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Jadi beban untuk pendapatan dalam periode yang bersangkutan harus meliputi biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi dalam hubungannya dengan pengumpulan piutang atas penjualan angsuran. Kemungkinan tidak dapatnya piutang itu direalisasikan maupun kemungkinan rugi sebagai akibat pembatalan kontrak. Terhadap biaya yang ditaksir itu biasanya dibentuk suatu rekening cadangan kerugian piutang. Jika barang tidak bergerak dijual secara angsuran, perusahaan akan mendebit piutang usaha, angsuran, dan mengkredit perkiraan aktiva yang bersangkutan serta mengkredit pula laba atas penjualan aktiva tersebut. Jadi yang kedua, pendekatan umum yang kedua itu ialah pengakuan laba kotor sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Unsur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok atau cost dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan sesudah seluruh harga pokok atau cost kembali. Maka penerimaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Penerima pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengumpulan harga pokok cost. Setelah itu setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok atau cost maupun sebagai realisasi keuntungan dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Yang ketiga itu penjualan cicilan barang dagangan. Penjualan angsuran barang dagangan proses akuntansinya hampir sama dengan penjualan angsuran aktiva tetap. Perbedaannya terletak pada beberapa hal, yaitu pada penjualan angsuran. Penjualan angsuran barang dagangan tidak memperhitungkan tingkat bunga angsuran, dan metode yang digunakan untuk mencatat sebagai pencatatan pengakuan laba hanya dengan metode laba yang diakui proporsional dengan penerimaan kas. Adapun ketentuan akuntansi untuk penjualan angsuran barang dagangan adalah yang pertama, ada tiga. Yang pertama, laba diakui sebagai persentase laba kotor dikalikan kas yang direalisasikan dari penjualan angsuran, proporsional dengan penerimaan kas. Yang kedua, ada piutang. Penjualan dan LKBD untuk penjualan angsuran diberi tanda tahun. Tanda tahun terjadinya agar dapat diidentifikasi dengan jelas hubungannya dengan laba kotor yang direalisasi pada tahun yang bersangkutan dengan piutang tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, pencatatan persediaan barang dagangan dapat menggunakan metode psikis atau metode perpetual. Nah,
selanjutnya kita masuki contoh soal penjualan cicilan, yaitu pada PTA bagian neracanya per 31 Desember tahun 1992. Ada kas sebesar 500 juta rupiah, persediaan sebesar 400 juta rupiah, piutang usaha biasa sebesar 300 juta rupiah, piutang usaha cicilan tahun 1992 sebesar 200 juta rupiah, piutang usaha cicilan tahun 1991 sebesar 100 juta rupiah. Nah, didapatkan total sebesar 1.500.000.000 rupiah. Untuk hutang usaha ada sebesar 60 juta rupiah, laba kotor yang belum direalisasi tahun 1992 sebesar 50 juta rupiah, laba kotor yang belum direalisasi tahun 1991 sebesar 40 juta rupiah, modal saham sebesar 500 juta rupiah, dan laba yang ditahan 850 juta rupiah. Didapatkan juga totalnya sama ya, yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Penjualan cicilan tahun 1992 dengan tingkat laba kotor 25% dan penjualan cicilan tahun 1991 dengan tingkat laba kotor 40%. Maka transaksi dan ayat jurnal untuk PTA yang berhubungan dengan penjualan biasa dan penjualan aksuran tahun 1993 adalah sebagai berikut. Nah, untuk 1 Januari tahun 1993 sampai dengan 31 Desember 1993. Yang pertama itu ada jurnal pembelian barang dengan cara kredit, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Jurnalnya adalah pembelian pada hutang usaha sebesar 300 juta rupiah. Kemudian kita cari ada penjualan yang terdiri dari tunai sebesar 400 juta rupiah, kredit sebesar 300 juta rupiah, dan cicilan sebesar 200 juta rupiah. Nah, totalnya itu ada 900 juta rupiah. Nah, kita buat jurnalnya, yaitu dengan mendebitkan kas sebesar 400 juta rupiah dan mendebitkan juga piutang usaha sebesar 300 juta rupiah. Didapatkan kreditnya penjualan sebesar 700 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua ada piutang usaha cicilan tahun 1993 sebesar 200 juta rupiah, di debit dan di kreditnya adalah penjualan cicilan sebesar 200 juta rupiah. Nah, kita masuki jurnal yang ketiga ada menerima pembayaran dari debitur. Yang pertama atas piutang usaha sebesar 280 juta, piutang usaha cicilan tahun 1993 sebesar 100 juta rupiah, piutang usaha cicilan tahun 1992 sebesar 100 juta rupiah, dan juga piutang usaha cicilan tahun 1991 sebesar 70 juta rupiah. Didapatkan totalnya adalah 550 juta rupiah. Dengan jurnalnya adalah kas di debit sebesar 550 juta rupiah dan mengkredit piutang usaha sebesar 280 juta rupiah, piutang usaha cicilan tahun 1993 sebesar 100 juta rupiah, piutang usaha cicilan tahun 1992 sebesar 100 juta rupiah, dan yang terakhir adalah mengkredit piutang usaha cicilan tahun 1951 sebesar 70 juta rupiah. Selanjutnya kita masuki jurnal yang keempat, yaitu jurnal pembayaran, di mana ada hutang usaha sebesar 350 juta rupiah, kemudian terdapat potongan sebesar 3 juta rupiah, dan didapatkan hasil 347 juta rupiah. Kemudian ada biaya operasi sebesar 53.500.000 rupiah, kita tambahkan sehingga jumlah kas yang dikeluarkan adalah 400.500.000 rupiah. Sehingga jurnalnya adalah hutang usaha 350 juta rupiah di debit dan biaya operasi 53.500.000 rupiah di debit, dan mengkredit potongan pembelian sebesar 3 juta rupiah dan mengkredit juga kas sebesar 400.500.000 rupiah. Nah, kemudian kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Bila pada tahun 93 tingkat laba kotor dari penjualan adalah 50%, maka harga pokok barang yang berkaitan dengan penjualan adalah 100 juta. Untuk membuat jurnal penyesuaiannya, maka kita perlu mendebitkan harga pokok penjualan cicilan sebesar 100 juta dan juga mengkreditkan pengiriman atas penjualan cicilan sebesar 100 juta. Kemudian untuk menutup perkiraan penjualan cicilan dengan harga pokok penjualan cicilan serta mencatat laba kotor yang belum direalisasi, yaitu penjualan cicilan di debit sebesar 200 juta, harga pokok penjualan cicilan sebesar 100 juta di kredit, dan juga laba kotor yang belum direalisasi tahun 93 di kredit sebesar 100 juta.
Kemudian jurnal penyesuaian untuk mencatat laba kotor yang direalisasi, di mana perhitungannya itu untuk tahun 93 sama dengan itu 50% dikali 100 juta, maka 50 juta. Tahun 92 itu sebesar 25 juta yang dapat dari 25% dikali 100 juta, dan tahun 91 itu 28 juta yang didapat dari 40% dikali 70 juta, maka total laba kotor yang belum direalisasi adalah 103 juta ribu rupiah. Kemudian jurnalnya itu adalah laba kotor yang belum direalisasi tahun 93 sebesar 50 juta di debit, laba kotor yang belum direalisasi tahun 92 sebesar 25 juta di debit, laba kotor yang belum direalisasi tahun 91 sebesar 25 juta di debit, dan laba kotor yang direalisasi sebesar 103 juta di kredit. Kemudian untuk menutup perkiraan persediaan awal, pembelian, potongan, dan juga penyisian atas penjualan cicilan, kita perlu menjurnal ikhtisar laba rugi di debit sebesar 597 juta, pengiriman atas penjualan cicilan sebesar 100 juta di debit, potongan pembelian sebesar 3 juta di debit, dan juga persediaan awal sebesar 400 juta di kredit, pembelian sebesar 400 juta di kredit. Kemudian untuk mencatat persediaan akhir, kita perlu menjurnal persediaan akhir di debit sebesar 150 juta dan juga ikhtisar laba rugi sebesar 150 juta di kredit. Dan yang terakhir, kita perlu menjurnal jurnal penutup untuk perkiraan-perkiraan yang belum ditutup, yaitu yang pertama penjualan biasa sebesar 700 juta di debit, laba kotor yang direalisasi sebesar 103 juta di debit, biaya operasi 53.500.000 rupiah di kredit, dan juga ikhtisar laba rugi sebesar 749.500.000 rupiah di kredit. Saya akan menjelaskan mengenai pelaporan transaksi. Yang pertama, neraca. Jumlah neraca pada perusahaan yang melakukan penjualan angsuran sama dengan penjualan biasa. Hanya terdapat hal yang harus diperhatikan adalah A. Piutang usaha angsuran biasanya dikelompokkan sebagai aktiva lancar dan harus dijelaskan pada penjelasan laporan keuangan dengan catatan kaki yang mengungkapkan tanggal jatuh temponya. Hal ini dengan asumsi bahwa definisi dari aktiva lancar adalah sumber-sumber yang diharapkan dapat direalisir menjadi kas atau dijual. Maka jangka waktu piutang usaha yang angsuran tersebut dapat diabaikan. B. Laba kotor yang belum direalisasikan dapat dikelompokkan. Pertama, kelompok kewajiban atau pendapatan yang belum direalisasi. Kedua, pengurang piutang usaha angsuran. Ketiga, kelompok modal yang menjadi bagian dari laba yang ditahan. Cara yang paling umum adalah laba kotor yang belum direalisasi dicatat sebagai kelompok kewajiban. Kedua, laporan laba rugi. Dalam penyusunan perhitungan laba rugi untuk penjualan angsuran harus dipisahkan antara penjualan biasa dengan angsuran. Laba kotor penjualan angsuran periode tersebut dikurangi dengan saldo laba kotor yang belum direalisasi pada periode akhir periode, yang menghasilkan laba kotor periode tersebut yang telah direalisasikan. Ketiga, perhitungan bunga atau interest. Dalam setiap penjualan angsuran ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, setiap angsuran yang dibayar pembeli terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunga yang diperhitungkan. Macam-macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran yaitu: pertama, bunga dihitung dari pokok pinjaman; dua, bunga dihitung dari sisa pinjaman; ketiga, sistem anuitas atau bunga semakin menurun dan angsuran pokok pinjaman semakin meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perputaran piutang. Perputaran piutang menurut Dr. Andus Munawir mengatakan bahwa posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang atau turnover receivable, yaitu dengan membagi total penjualan kredit neto dengan piutang rata-rata. Sedangkan menurut Warren Reef, perputaran piutang adalah usaha atau account receivable turnover untuk mengukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun. Maka dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang itu ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama penjualan kredit dan yang kedua adalah rata-rata piutang. Untuk rata-rata piutang dapat dihitung dengan menjumlahkan piutang periode awal dengan piutang periode akhir lalu dibagi dua. Ada kalanya jangka penjualan kredit pada suatu periode tertentu tidak dapat diperoleh sehingga yang digunakan sebagai penjualan kredit adalah angka total penjualan.
Baiklah, dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka perputaran piutang dapat dirumuskan dengan yang pertama, rata-rata piutang sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir lalu dibagi 2. Yang kedua, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih. Yang ketiga, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata. Sebagai catatan untuk materi dalam perputaran piutang ini ialah semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tak tertagih dan akan memperlancar arus kas. Oke, selanjutnya yang keenam adalah pembatalan dan kepemilikan kembali. Apabila pihak pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas saldo piutang cicilannya atau sesuai dengan kontrak, maka pihak penjual berhak untuk mencari kembali barang dagang yang telah dijual dari si pembeli. Jika terjadi hal demikian, maka pihak penjual melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menilai barang yang ditarik kembali dengan nilai wajar. Kedua, mencatat pemilikan kembali. Ketiga, menghapus saldo perkiraan piutang usaha angsuran. Keempat, menghapus saldo perkiraan laba kotor yang ditangguhkan. Dan kelima, mencatat rugi dan pemilikan kembali. Nah, untuk mencatat barang dagangan yang telah ditarik kembali terdapat 2 sistem. Yang pertama, sistem fisik dan sistem balance. Sistem fisik, jika perubahan menggunakan sistem fisik atau bicycle inventory system di dalam mencatat persediaan barang dagang, maka perkiraan persediaan barang dagang pemilikan kembali merupakan perkiraan nominal dan akan dicantumkan pada perhitungan rugi laba sebagai penambahan dan pembelian barang dagang. Yang kedua, sistem balance. Jika perusahaan menggunakan sistem balance permanen atau perpetual system, perkiraan tersebut akan menambah persediaan barang dagang pada kartu stok.